Disuruh bakul Mas. Bakulnya gelem ora. Dikira masih muda. Dikira masih muda. Padahal memang karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman bawang merah, di mana hampir 98% lahan milik petani sekitar itu mengalami kegagalan. Tapi ada salah satu tanaman milik seorang petani yang hasilnya sangat berbeda dibanding petani milik sekitarnya. Ingin tahu perbedaan dan kiat suksesnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan belajar tentang budidaya tanaman bawang merah. Kita akan belajar tentang kendala yang sering dihadapi dan bagaimana cara menanggulanginya. Teman-teman bisa melihat bagian kanan dan kiri saya ini jauh berbeda, di mana sebelah kiri dan hamparan tanaman bawang merah ini mengalami kerusakan, tetapi di samping kanan saya alhamdulillah ini masih aman dan bisa tergolong masih sangat normal Padahal dihimpit oleh kondisi lahan milik petani yang kurang bersahabat Tetapi lahan milik petani ini masih tegak berdiri dan bisa dikatakan sangat berbeda dibanding milik petani sekitar. Kira-kira apa saja yang dilakukan oleh sang pemilik lahan ini supaya bisa menghindari atau mengurangi resiko kegagalan dibanding dengan tanaman milik petani sekitar? Tips dan trik supaya tanaman bawang merah Anda terbebas dari kegagalan. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk pada sesi wawancara. Oke, baik sahabat petani semua, di samping saya sudah ada sang pemilik lahannya langsung. Monggo Mas, mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke, nama saya Wahyu Novianto dari Kulon Progo. Mas Wahyu, Kulon Progo ini tepatnya kecamatan mana ini Mas? Ini di Kecamatan Sentolo. Kecamatan Sentolo. Dan di daerah sini untuk bawang merah itu menjadi salah satu komoditas utama Mas? Ya, kalau di sini pada musim kemarau rata-rata petani bawang merah. Bawang merah, full bawang merah. Full bawang merah. Dan mungkin untuk saat-saat ini sudah menjelang masa panen. Sudah, ini umur sudah hampir 60 hari. 60 hari. Sudah mulai banyak yang mulai dipanen gitu ya Mas? Ya, banyak. Tapi kan sekarang pembeli belum berkeliaran di sini. Masih di sebelah barat. Jadi bergiliran itu ya, bergiliran. Tapi sudah menjelang masa pemanenan. Kemudian masa ini Mas Wahyu, kalau saya melihat dari sepanjang saya jalan tadi masuk menuju gang-gang di sini, itu untuk bawang merah di sini sepertinya banyak mengalami kendala. Ya, Dan kalau melihat lahan milik Mas Wahyu ini berbeda sendiri dibanding dengan kanan kirinya dan di sepanjang jalan ini. Menurut saya milik Mas Wahyu ini yang paling optimal. Untuk yang petani lain itu rata-rata kena serangan apa Mas? Kalau kemarin kan jamur Mas sebenarnya. Soalnya kan usia 30 hari ada mendung. Panas itu 3 hari. Nah, itu yang membuat jamur itu semakin kencang. Jadi serangan jamur itu intens ketika umur 30-an hari, kebetulan bersamaan dengan datangnya mendung. Mendung selama 3 hari. 3 hari. Berarti bukan hujan Mas? Bukan hujan. Malah belum kena hujan ini? Belum kena hujan. Jadi mendung saja untuk di tanaman bawang merah itu sudah berbahaya? Sudah merusak. Sudah merusak. Jadi serangan jamur meningkat di sini? Meningkat. Lebih bagus ada hujannya. Kalau hujan sekalian malah nggak apa-apa? Malah bagus itu kalau hujan. Nanti kan hujan kan ada unsur N-nya kan. Nah, nanti pertumbuhannya kan malah bagus. Tapi kalau hanya mendung itu malah lembab kan Mas? Lembab. Jadi serangan jamur di situ malah meningkat gitu ya Mas. Jadi serangan jamur itu dimulai ketika umur 30-an hari ya Mas untuk di lahan daerah sini. Kemudian kalau untuk hama-hama juga apakah banyak Mas? Kalau hama sebenarnya kemarin itu tidak terlalu ya Mas. Mungkin kalau di daerah lain Gurem itu kan sepengetahuan saya karena tanaman tiap hari tidak disiram. Jadi makanya penyiraman pertumbuhannya kan kencang Mas. Sama seperti jamur itu kan. Kalau kita rutin nyiram meskipun cuma kritik sedikit kan udah mengurangi populasi jamur sama gurem itu. Jadi kalau untuk gurem kemudian ulat itu ada tapi tidak terlalu tinggi. Ada tapi tidak terlalu tinggi. Malah yang lebih banyak ini didominasi oleh jamur. Dan kalau saya melihat memang hampir semua di lahan di milik petani itu banyak yang rusak ini. Ya, rusak. Itu karena telat penanganan atau gimana Mas? Bisa jadi seperti itu, soalnya kan dari awal nanam sampai umur 3 bulan kan pertumbuhan lancar. Otomatis petani kan santai biasanya kayak gitu. Cuman kalau kayak saya sama teman-teman yang ada di sekitar sini kan sudah
mengantisipasi ya. Jadi yang membedakan lahan milik Mas Wahyu dengan petani lain itu karena sudah mengantisipasi. Iya, Kalau iya. secara daerah kan memang sama ya Mas. Sama, Karena sama. mungkin kemarin karena cuacanya ini kebetulan musim kemarau jadi cukup bersantai, tapi tiba-tiba di umur 3 bulan hari ada mendung 3 hari itu jadi agak kelabakan. Jadi Kelabakan karena belum banyak. ada upaya pencegahan sebelumnya sehingga agak kewalahan untuk menanganinya. Ya. Kemudian yang membedakan milik lahan Mas Wahyu ini adalah pencegahan sebelumnya. Ya, pencegahan. Kalau boleh tahu Mas, untuk lahan milik Mas Wahyu ini untuk varietas yang digunakan apa ini Mas? Varietas tajuk. Tajuk. Kemudian kalau untuk jarak tanamnya ini berapa Mas? Jarak tanam 19 cm. 19 cm Ya. kali 19. 20. 19 kali 20 cm. Oke. Kemudian untuk pemberian pupuk dasar apakah juga diberikan Mas untuk di lahan itu langsung ditanami atau ada pupuk yang diberikan terlebih dahulu? Kalau saya pupuk dulu. Pupuk dulu. Saya masuk pupuk itu Saprodap 35 kilo sama Ponska 15. Itu untuk luasan lahan sekitar berapa meter? 1.400-an. 1.400 itu Saprodap 35 sama Ponska. Ya. Ponskanya 15 kilo. Ponska Hanya ya. 2 bahan itu. 2 bahan itu. Tanpa pupuk kandang misalkan atau dolomit Tidak. itu tidak. Berarti itu hanya ditaburkan di atasnya. Tabur sebelum tanam. Sebelum tanam hanya ditaburkan. Kemudian setelah itu dibuat lubang tanam, Udah langsung tanam. langsung tanam tanpa dibuat lubang ya Mas. Tanpa Dia buat langsung lubang. tanam. Langsung ditanam. Kemudian pencegahan yang dimaksud oleh Mas Wahyu ini kalau yang lain kan mungkin belum ada. Itu dari segi insek funginya atau dari nutrisinya atau gimana Mas? Kalau saya pencegahan tetap dari fungi Mas. Fungi. Kalau untuk nutrisi kan mungkin saya kemarin tuh pemberiannya di umur 2 minggu ke atas. 2 minggu ke atas. 2 minggu ke atas baru masuk nutrisi. Kalau fungi Fungi umur 1 minggu udah masuk Mas. sudah masuk. Kalau boleh tahu untuk fungi yang digunakan bahan aktifnya apa ini Mas? Pakai Mancozeb, terus saya mix chlorothalonil. Itu masing-masing dicampur dalam kondisi mentah atau ketika mau nyepray itu di dalam ember berapa sendok Di dalam ember. berapa sendok itu Mas? Mancozeb saya masuk 4 sendok, yang chlorothalonilnya 3 sendok. 3 sendok. Itu dari umur sekitar 1 minggu. 1 minggu udah masuk. Kemudian semakin bertambah umurnya, dosisnya ditingkatkan atau gimana? Setak saya Mas. Cuman Tetap. saya kasih tambah azoxystrobin. Azoxystrobin. Itu setiap 1 minggu sekali atau berapa sekali untuk penyepraiannya? Penyepraian 2 hari sekali Mas. 2 hari sekali. 2 hari sekali. Kalau 1 minggu sekali nggak kuat ya Mas? Nggak kuat Mas. Jadi meskipun ini di musim kemarau, yang membedakan dengan milik petani sekitar mungkin adalah di pemberian fungisidanya diberikan sejak dini ya Mas. Sejak dini. Jadi kan tanaman memiliki antibodi atau kekebalan ketika di umur 30 hari, yang lain biasanya terserang. Alhamdulillah lahan milik Mas Wahyu ini tetap aman. Kalau untuk insektisida yang digunakan apa Mas? Faigo sama Sidakron. Itu diberikan secara bergantian atau bersamaan? Bergantian Mas. Bergantian. Itu dimulai umur berapa Mas? Faigo dari awal penyemprotan umur seminggu sudah masuk Sudah Mas. masuk. Cuman saya takarannya saya kasih setengahnya dari aturan. Aturannya 1 mili saya kurangin. Jadi setengah dosis anjuran gitu. Dari Kalau awal masuk. Sidakronnya itu pakai berapa? Untuk Sidakron pakai 10 mili. Pakai 10 mili. Tetap seperti aturan pabrik lah. Kemudian tadi juga menyebutkan terkait dengan nutrisi. Nutrisi diberikan ketika umur 2 minggu setelah tanam. Itu apa saja yang diberikan? Saya nutrisi masuk pertama Biotogro, Biotogro. ganti sama Morden. Nah itu. Di Biotogro itu sampai umur berapa Mas? Biotogro sampai umur sebulan. 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 Kemudian setelah itu ganti dengan Mordenfol. Untuk dosis yang digunakan berapa Mas? Sama seperti aturan pakai Sampai 1 mili sampai 2 mili per liter itu kan. 2 mili per liter dengan interval 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali, dan pengaplikasiannya itu nanti di mix atau dicampur dengan fungisida tadi. Saya mix sama fungisida. Dan Kalau insek. nutrisi saya mix dengan fungisida, kalau insek Tidak. Kalau insek tunggal. tunggal. Jadi fokus hanya di insek, tapi kalau nutrisi dibarengkan dengan fungisida. Mm-mm. Kemudian tadi menggunakan Mordenfol dengan dosis sekitar 1 sampai 2 mili sampai sekarang atau sampai umur berapa Mas? Sampai umur 40 harian Mas. 40-an hari. Enggak lama, pakai Morden enggak lama. Kemudian manfaat yang didapat dengan penggunaan Mordenfol itu apa Mas? Ya saya melihatnya pohon lebih segar. Lebih segar. Itu sama lebih tahan sama penyakit. Lebih tahan terhadap penyakit. Jadi mungkin unsur fosfat di situ akan meningkatkan perakaran, kemudian ketebalan dinding selnya, kemudian warna hijau daunnya juga. Karena lahan ini yang menjadi permasalahan adalah di ketahanannya ya Mas. Jadi di umur 30-an hari, di saat yang lain itu terserang, lahan milik Mas Wahyu ini tetap aman. Upayanya adalah dengan penggunaan fungisida,
kemudian ditambah dengan fosfat cair. Tadi fosfat cairnya menggunakan Mordenvolt dengan dosis 1-2 mili, itu memberikan efek yang lumayan nyata. Jadi Lumayan, Mas. kalau dibandingkan dengan milik petani sekitar, tentunya petani sekitar juga menggunakan fungisida, tetap menggunakan. Tetap sama menggunakan. sebetulnya. Tapi kalau bisa dilihat untuk secara hasil ini perbedaannya sangat nyata. Kalau bahkan mungkin kalau yang lain itu sudah terlihat tua dengan usia segitu, tapi ini Iya. malah terlihat Cegar. masih sangat Iya, segar. Disini bakul, Mas. Bakul lah gelem ora. Dikira masih muda. Dikira masih muda. Padahal memang karena daunnya itu sehat, segar, awet itu. Itu kan ke bawah sama umur tajuk kan, Mas. Tajuk kan rata-rata 70 hari. 70 hari. Ya. Cuman kan di sini rata-rata rusak. Jadi kan panen lebih awal. Panen lebih awal. Jadi kalau untuk lahan milik Mas Wahyu itu sebenarnya sesuai dengan Iya, deskripsinya. sesuai Masa standarnya. panennya Sesuai umur standar masa 70-an panen. hari. Kalau yang lain itu sebelumnya belum harusnya dipanen, Iya. tapi karena kondisi tanamannya Kondisi. rusak itu Mau tidak mau harus dipanen. Gitu. Tapi untuk secara keseluruhan di lahan milik Mas Wahyu ini masih aman. Kemudian untuk saat ini Mas, untuk umbi yang dihasilkan itu menurut Mas Wahyu gimana? Ya alhamdulillah, Mas. Bagus. Bagus. Kelasnya bagus ya. Kelasnya bagus. Kalau mengingat milik petani sekitar, tentu ini mungkin dimasuk yang paling bagus, salah satu yang paling bagus. Kemudian untuk lahan milik Mas Wahyu, Mas, untuk pemupukan itu hanya dilakukan via spray atau ada pemupukan via penaburan juga, Mas? Spray juga, penaburan juga, Mas. Kalau penaburan itu dilakukan berapa kali, Mas? Ini aku 3 kali ya. 3 kali. Pertama kan dasaran. Terus yang waktu umur 14 hari saya masuk urea. Urea 11 kilo. Terus yang terakhir saya masuk kemarin itu Ponska sama grower. Ya. PPK grower. Ponska sama grower. Berarti hanya dilakukan 3 kali. Kemudian setelah itu dilakukan penyiraman. Kalau penyiraman untuk bawang merah sendiri, Mas, untuk lahan milik Mas Wahyu ini tiap hari atau sehari 2 kali atau 2 hari sekali atau gimana, Mas? Kalau saya tiap hari, Mas. Tiap hari. Tiap hari, tapi tidak terlalu Basah. Tidak terlalu basah. Yang penting kan ngilangin embun pagi hari itu kan bahaya, penyebab jamur itu. Jadi antisipasinya itu dengan embun di pagi hari itu biasanya pemicu jamur. Pemicu jamur. Dan sebisa mungkin itu segera dihilangkan, berarti ya, dihilangkan. dihilangkan. Jadi kalau Mas Wahyu untuk penyiraman tidak sampai benar-benar basah, hanya sebatas untuk menghilangkan embunnya gitu. Jadi nanti tanah akan terbasahi secara berkala itu. Iya. Berarti untuk penyiraman itu rutin ya, Mas, dari awal tanam? Kalau dari awal tanam sampai umur 1 minggu nggak disiram, Mas. Oh, berani itu, masih berani. Ya berani, soalnya kan waktu awal tumbuh. olah lahan kan tanah masih basah. Basah. Ya. Tanah masih basah. Jadi setelah 1 minggu itu baru mulai disiram. Baru mulai disiram itu pun 2 hari sekali. 2 hari sekali. 3 hari sekali ya. Kalau rutinnya itu dari umur biasanya saya 25 hari ke atas baru rutin. Kemudian kalau untuk saat ini sudah dihentikan atau masih terus dilanjutkan untuk Masih siram, Mas. sampai siram. nanti menjelang panen? Nanti kan kalau misal 2 hari sebelum panen baru tidak disiram. Oh, baru 2 hari sebelum panen baru tidak disiram. Dan kalau ini masih pamanenannya belum tahu kapan, jadi masih terus dirawat. Dan untuk penyemprotan juga masih terus dilakukan. Masih dilakukan. Kalau seperti ini malah pagi sore disemprot, Mas. Kenapa, Mas? Ya pagi kan jamur. Nah, kalau sore kan buat Insek. ini insek. Oh, Soalnya iya, kan kupu banyak kan, Mas. Iya. Bulan udah mulai bundar. Oke, jadi karena saat ini juga bertepatan dengan menjelang bulan purnama, jadi biasanya serangan kutu-kutuan itu meningkat di bulan purnama ya, Mas. Meningkat. Nah, sebagai langkah preventif atau pencegahan, karena ini hasil sudah di depan mata, kalau tidak dikejarkan takutnya malah nanti gagal. Jadi penyemprotan bisa pagi dan sore hari, tapi dengan bahan yang berbeda. Kalau pagi itu fokusnya hanya di fungi, kalau di sore hanya fokusnya di insek. Gitu. Mungkin itu. Kemudian Mas Wahyu, untuk bibit itu biasanya kalau seperti ini tuh nanti ditangkarkan untuk penanaman selanjutnya, atau nanti ini full dijual, nanti kemudian nanti beli bibit baru, Mas? Kalau saya jual. Kalau bibit saya ambil sendiri, saya ya dari Nganjuk. Berarti nanti beli lagi gitu ya? Iya, beli lagi. Itu sahabat petani semua. Kalau untuk di musim ini kan bertepatan dengan musim kemarau, Mas. Kalau musim penghujan nanti tanam bawang merah lagi atau tidak? Tanam, Mas. Tetap bawang merah tanam. Kalau setahun di sini berapa kali, Mas, untuk bawang merah? Kalau setahun kan, kalau musim kemarau cuma sekali, Mas, di sini. Cuman kalau musim penghujan bisa 3 kali. Bisa 3 kali. Tanam bawang merahnya itu. Nanti kan di bulan Desember sama di bulan Februari sama di April biasanya. Itu sudah tanam. Sudah tanam. Biasanya sudah pada tanam. Jadi memang untuk di daerah sini memang sebagian besar komoditas utamanya itu adalah bawang merah. Mas. Jadi untuk musim tanam sudah dibocorkan. Kemudian untuk saat ini, Mas, kalau melihat dari kondisi kan tanaman banyak yang rusak ini, mohon maaf.
Untuk harga, apakah harganya melejit tinggi atau gimana? Untuk harga alhamdulillah rusak. Kok bisa ikut rusak ini gimana, Mas? Kalau penyebabnya kurang tahu apa Mas. Cuman kan rata-rata sekarang kan banyak yang gagal panen bawang merah Kalau ini. menurut informasi di beberapa daerah, Mas Wahyu juga menjumpai bawang Gagal merah panen. banyak yang gagal. Iya, banyak yang gagal. Gagal yang panen. Tapi harganya juga ikut gagal. Mungkin kan pengaruh dari harga bawang rusak, ketambahan bawang juga rusak. Mungkin Iya. seperti itu kan. Mungkin bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Harapannya, Mas? Ya harapannya lah kalau bisa lah harga bawang itu di atas 18. Kalau Mas. saat ini di Kalau bawah. saat ini di bawah 18, 10.000, 11.000 itu udah alhamdulillah Mas sekarang. Berarti Modal malah juga ada yang cukup. 9.000. Ada Mas, ada 9.000. Jadi untuk harga sebenarnya tidak muluk-muluk dari petani di angka 18.000 itu 18.000 sudah udah bersyukur. bagus, udah bersyukur. Bagus. Tapi untuk saat ini jangankan 18.000 malah ada yang setengahnya ya. Iya, setengahnya. Padahal kondisi bawang rusak, kemudian sekarang juga pengairan kalau tidak dibantu dengan menggunakan uang juga tidak bisa Iya. mengairi, Iya. karena perlu nyedot juga Iya, tuh, Mas. Mas. Air beli Mas. Air beli, kemudian perawatan juga mahal, hasilnya juga tidak begitu maksimal, Tidak tetapi harganya saat ini kurang bersahabat. Dan kurang semoga bersahabat. pemberi kebijakan nanti bisa menyimak apa yang disampaikan Mas Wahyu, tidak muluk-muluk di angka 18.000 itu sudah bersyukur, Sudah sudah bersyukur. bagus. Karena di berbagai daerah juga mengalami kendala yang sama, gagal panen, tetapi harganya kok tidak kunjung Naik. membaik. Mungkin ada sesuatu di situ dan semoga segera menaik. Dan ini adalah doa petani semua ya, Mas. Iya Mas, doa petani semua Mas. Kasihan Mas yang nggak balik modal banyak Mas. Nanti bingung mau tanam lagi. Iya kan, buat tanam lagi. Bisa-bisa rumahnya ikut sekolah ini. Tanah dan rumah ikut sekolah. Rata-rata seperti itu Mas sekarang. Semua yang sekolah biar pintar. Mungkin itu sahabat petani semua yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum saya akhiri, saya akan mencoba menyimpulkan apa yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, ini lahan milik Mas Wahyu, letaknya di Kecamatan Sentolo ya Mas. Iya, Mas. Kulon Progo ini merupakan salah satu sentra penghasil bawang merah dan komoditas utamanya memang mayoritas adalah bawang merah. Kemudian di musim ini banyak yang mengalami kegagalan. Kegagalan terutama disebabkan oleh jamur, kemudian ada juga yang dari kalangan kutu-kutuan atau dari kalangan ulat. Menurut analisa Mas Wahyu, ketika di umur 30-an hari, jadi di awal penanaman itu sangat lancar karena cuaca juga mendukung. Bagus, mendukung. Jadi petani cukup santai, tetapi di umur 30-an hari itu tiba-tiba ada mendung selama 3 hari. Iya. Dan 3 hari berturut-turut itu yang mengakibatkan serangan jamur meningkat. Kalau terkena air hujan itu malah nggak apa-apa, tapi kalau malah hanya embun saja itu juga malah berpotensi meningkatkan serangan jamur. Nah, langkah untuk mengantisipasinya menurut Mas Wahyu, penggunaan fungisida sejak dini, kemudian rutin, kemudian pemberian nutrisi juga sebisa mungkin tepat, kemudian setiap pengairan atau penyiraman di pagi hari untuk menghilangkan embun itu sebisa mungkin dilakukan juga secara rutin. Iya, rutin. Kemudian untuk lahan milik Mas Wahyu, alhamdulillah masih selamat dengan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan sejak dini, dan hasilnya pun ini nanti akan sesuai dengan deskripsi. Kalau ini memang usia panennya adalah di angka 7 bulan hari, Iya, 7 bulan sementara milik petani lain itu di bawah 60 karena memang kondisi tanamannya sudah tidak memungkinkan. Kemudian untuk harga untuk saat ini sedang kurang bagus atau setengah di angka harga harapan petani. Jadi petani cukup kebingungan untuk bertanam di musim selanjutnya gitu, karena hasilnya rusak, harganya juga kurang baik, sehingga di musim selanjutnya biasanya petani malah jadi kebingungan untuk modal untuk menanamnya. Harapan dari Mas Wahyu semoga harganya segera membaik sehingga bisa untuk bekal untuk menanam untuk di bulan musim ke depan, selanjutnya dan bisa untuk buat makan ya, Mas? Iya, buat makan Mas. Makan manusianya dan makan tanamannya. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih Mas Wahyu. Iya Mas, sama-sama. Satu lagi. Barangkali ada yang mau pesan bibit untuk area Jogja, nanti bisa hubungi saya. Mas Wahyu. Iya. Alamatnya lengkapnya? Alamat di Pendem Sikayan Sentolo Kulon Progo. Nanti di map ada Kirana bawah. Oke. Nomor HP mungkin? Nomor HP ada tersedia di map. Oke. Oke. Nanti coba kita bantu. Barangkali ada yang ingin membutuhkan bisa nanti langsung hubungi Mas Bisa Wahyu. menghubungi saya untuk varietas tajuk ya. Bauci tajuk. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih. Salam Mitra Petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.